Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Amalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 2 Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau, Ibu Nur Setiorini, SPD MPD. Beliau adalah pengajar atau guru bahasa Inggris di SMP 2 Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, dulu sehat. Dulu sehat ya? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan tentang observasi kelas ya Bu ya. Nah, observasi kelas ini diadakan tentunya sebelum observasi atau kegiatan pembelajaran yang kita akan laksanakan di kelas. Nah, dalam observasi nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang dilakukan dalam kelas ya Bu. Nah, itu tujuannya dalam observasi nanti saya akan mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas pada anak-anak siswa peserta didik. Adapun tujuan untuk diadakan percakapan observasi ini Bu, itu adalah untuk mengetahui agar Ibu untuk apa ya, lebih bisa menyiapkan diri, merasa tenang, siap dan percaya diri sebelum melaksanakan pada waktu nanti observasi atau supervisi. Oke, Bu Lulu, siap. Ya, dengan begitu kan nantinya Ibu akan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik pada siswa-siswi. Insya Allah, Bu ya. Lulu, akan saya lakukan dengan sepenuh hati. Ya, oke. Nah, sebelum untuk selanjutnya ada ini Bu, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, baik, siap. Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kegiatan observasi kelas dan pembelajarannya? Iya, terima kasih Bu. Izin menjawab. Karena saya guru bahasa Inggris, ini kebetulan yang akan saya ajar itu adalah anak-anak kelas 7. Nanti tempatnya insya Allah di kelas 7A Bu. Mereka akan saya ajarkan tentang teks deskriptif. Ya. Teks deskriptif ini khusus untuk mendeskripsikan orang. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 dulu. Yang pertama itu anak-anak mampu untuk mengidentifikasi kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan orang. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan juga anak-anak mampu untuk menggunakan simple present tense ya. Penggunaan simple present tense untuk mendeskripsikan orang. Yang ketiga, harapan saya juga anak-anak nanti mampu untuk menyusun sebuah teks deskriptif walaupun hanya sederhana, sesuai dengan kaidah tata bahasa dan sesuai dengan konteks. Ya, baik. Jadi materinya yang Ibu akan bawakan nanti pada supervisi atau observasi kelas adalah deskriptif. Teks deskriptif. Teks deskriptif atau teks deskripsi. Dan tujuannya ada 3. Tiga, Jadi saya menangkapnya tadi ya. Satu yaitu anak-anak mampu menyampaikan kata-kata sifat dengan mendeskripsikan seseorang tersebut. Yang kedua, mampu menggunakan menggunakan simple present tense dalam mendeskripsikan seseorang. Yang terakhir bisa membuat karangan deskriptif yang sesuai bahasa kaidah. Jadi ada 3 tujuan yang saya capai untuk pembelajaran nanti. Baik Ibu. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya yaitu apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Area pengembangan itu kalau dalam pengembangan karakter anak ya, itu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang ingin saya capai, itu mereka harus mampu untuk meningkatkan aspek beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berdoa sebelum pelajaran dan berdoa setelah pelajaran nanti. Itu yang pertama tentang karakter. Kemudian saya juga menghendaki anak-anak itu juga meningkat dalam hal kerjasamanya, karena nanti kan ada tugas kelompok juga.
Jadi mereka itu meningkat kerjasama dan ini bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Berarti itu pengembangannya yaitu untuk meningkatkan Itu dalam karakternya ya. Karakternya itu karakter. yang pertama mereka meningkatkan beriman dan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian meningkatnya juga kerjasama mereka dalam terutama dalam tugas kelompok. Kemudian juga meningkatnya kemampuan anak untuk bernalar kritis. Misalnya saya nanti kan akan menampilkan PPT, ya. Saya tampilkan gambar, kemudian coba anak-anak bagaimana deskripsi tentang gambar ini. Itu juga harapan saya akan meningkatkan bernalar kritis mereka, kemampuan nalar kritis mereka. Itu dalam itu yang karakternya. Kemudian yang kompetensi anak tentang pengetahuannya, harapan saya nanti anak-anak itu mampu untuk mendeskripsikan orang secara benar menggunakan tata bahasa yang benar juga. Nanti mencakup semua ya, dimensi pelajaran karakter dan pengetahuan kritis tadi ya, itu area pengembangan yang ingin dicapai. Terus pertanyaan selanjutnya tentang tiga, yaitu tentang rencana pembelajaran nanti yang itu akan digunakan sebelum merancang apa kira-kira nanti dalam meliputi A, strategi pembelajaran, B itu mengenai metode pembelajaran, dan terakhir model pembelajaran. Baik dulu, memang saya sudah mempersiapkan untuk pembelajaran nanti. Saya sudah membuat RGP-nya, saya juga sudah membuat media pembelajarannya juga. Ini kan saya lakukan demi kelancaran proses pembelajaran nanti. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana model yang akan saya gunakan, saya menggunakan cooperative learning. Jadi anak-anak itu bagaimana caranya mereka itu bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk pertama kerja kelompok, setelah itu baru kerja individu untuk mendeskripsikan orang dan membuat teks deskripsi seperti itu. Selain itu juga terkait dengan strategi yang akan saya gunakan. Pertama, saya sudah menyiapkan PPT. PPT itu saya persiapkan untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual. Jadi seperti itu. Saya juga menggunakan diferensiasi nanti pembelajarannya. Jadi saya sudah menyiapkan PPT, saya juga sudah menyiapkan audio visual, saya juga sudah mempersiapkan gambar-gambar. Jika nanti diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran, itu untuk konten, diferensiasi kontennya. Itu strategi yang sudah dibuat. Jadi artinya strateginya di bawah itu artinya nanti memakai pembelajaran berdiferensiasi juga. Kemudian selain itu juga saya sudah menyiapkan pembelajaran sosial emosional juga. Oke Bu, betul sekali. Jadi nanti untuk teknik bagaimana untuk melatih konsentrasi anak, saya menggunakan teknik mindfulness dengan cara mereka memikirkan satu orang untuk diberikan ucapan terima kasih. Kemudian saya juga akan bertanya bagaimana deskripsi orang tersebut. Mengacu pada teks deskripsi yang akan saya ajarkan. Itu kaitan dengan strategi. Untuk yang metodenya tadi memakai kooperatif learning, kegiatan belajar aktif ya, saling bekerjasama kolaborasi. Dan model pembelajarannya diskusi kelompok tentunya. Diskusi kelompok dulu, setelah itu baru individu. Baik Ibu, untuk rencana apa selanjutnya? Media pembelajaran apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan dulu untuk media pembelajarannya saya gunakan beberapa media. Yang pertama saya menggunakan PPT, saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Selain itu juga saya menyiapkan media gambar, ya, gambar cetak, dengan harapan anak-anak itu selain mendapatkan tampilan visual secara maya lewat PPT, mereka saya sediakan juga versi cetaknya sehingga mereka juga semakin tertarik dan mereka bisa
melakukan mendeskripsikan orang tuh secara nyata. Kalau mereka lihat gambarnya secara langsung, spektural gitu ya. Iya. Terus itu tentang media Iya, dan juga dilengkapi dengan media cetaknya juga, supaya anak langsung dibaca langsung pada konteksnya, dan tidak hanya menurut gambar tetapi wujudnya ya anak ada gambar yang jelas. Iya, betul. Ya, yang selanjutnya itu tentang ini Bu, yang terakhir mungkin ini ya. Kira-kira Ibu akan melaksanakan observasi atau kegiatan pembelajaran ini kapan waktunya? Menyangkut dari kelas berapa, di hari apa, kelas apa, dan jam berapa? Kalau untuk ini ya, kalau untuk pembelajarannya nanti, karena saya mengambil kelas 7, saya itu ada jam mengajar di kelas 7 itu hari Senin dan hari Rabu. Cuma kalau hari Senin itu belum sampai materinya, saya mengagendakan hari Rabu saja Bu, untuk pelaksanaannya. Kelas 7A Jam berapa? kelas 7A itu jam ke-6 ke 6 ya, jam terakhir begitu ya. Ya, dibilang Ya, dan itu nanti insya Allah minggu depan hari Rabu ya Bu ya, tadi kelas 7A jam 6.07 saya akan datang ke kelas itu. baik. Ya, saya akan melakukan observasi, yang di situ saya akan mencatat hal apa kira-kira yang terjadi selama pelaksanaan observasi yang dilakukan nanti. Siap. Terus selanjutnya kita akan mengadakan setelah observasi kelas kita akan mengadakan catatan hasil yang terakhir itu pasca observasi nanti. Tentunya didampingi oleh pengajar praktek. Oh iya. Ya. Oh, berarti nanti ada pembicaraan pasca observasi. Ya, di pasca observasi atau pasca supervisi yang akan didampingi oleh juga pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita ini, kalau saya bisa menyimpulkan, saya semakin jelas Bu tentang tujuan apa yang hendak saya capai pada pembelajaran yang akan datang. Kemudian selain itu, saya juga semakin jelas tentang metode yang akan saya gunakan, strategi dan media apa yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Lebih prepare ya, lebih siap. Lebih saya siap insya Allah. Lebih kesiapan itu kita Iya. sama dalam pelaksanaan pembelajaran, jadi sangat bermanfaat di percakapan pra-supervisi ini. Oke. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Ibu. Atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Baik Bu. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi, ketemu lagi dengan saya di kegiatan observasi kelas minggu depan hari Rabu ya, jam 7.08, jam 6.07 di kelas 7A. Dan selanjutnya kita juga akan mengadakan setelah itu percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi kelas. Baik, siap. Sukses ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya. Semoga saya juga berharap nanti anak-anak juga bisa kooperatif ya dalam belajar. Amin. Oke. Baik Pak, baik Ibu, saya mohon izin untuk dulu. Demikian percakapan pra-observasi kelas kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya observasi dan pasca observasi minggu depan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapkan bukunya? Today we are going to study. Hari ini kita akan belajar how to describe person. How to describe person. Apa itu artinya how to describe person? Bagaimana describe
Have you written down the title? Sudah ditulis judulnya? Describing person. Artinya mendeskripsikan orang. Sudah ya? Sebelum kita mulai anak-anak, guru ini mau mengingatkan. I want to remind you about our class agreement. Saya ingin mengingatkan kembali tentang apa itu class agreement. Kesepakatan kelas. Kenapa begitu? Agar suasana belajar kita lebih nyaman. Don't forget, ya jangan lupa during the lesson ya, selama pembelajaran nanti you have to be disciplined. Harus disiplin. Yang kedua apa? Respect others, artinya menghormati orang lain. Ya dengan cara bagaimana? Mendengarkan ketika ada orang yang sedang bicara. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, be responsible. Apa itu artinya? Jawab. Contohnya bagaimana? Mengerjakan tugas di cara. Yang keempat, be confident. Apa artinya? Percaya diri. Kalau nanti guru ini bertanya, harus percaya diri menjawab. Yang kelima, have fun. Tetap you may stand up. Kalian bisa berdiri. You may stand up. Ikuti gerakannya ya. Anak-anak juga lakukan ya. Oke? Are you ready? Alright, 1, 2, 3. If you're happy and you know it. Nanti pas sudah cukup. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, if you're happy and you Sepertinya kalian capek, tapi ya sudah fresh. Bagaimana perasaannya? Lebih fresh ya? Lebih fresh ya Pak? Lebih fresh. Lebih fresh. Silahkan didiskusikan dengan teman sebangkunya. Main praktek silahkan diskusi dengan teman sebangkunya. Halo. Please write down the name of the members ya. Dituliskan dulu nama kelompoknya. Kalau ini dari Haikal dengan Raihan. Satu bangku. Today is 31st of October. 31st, 31. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Kira-kira butuh waktu 5 jam. Kamu kan gak pulang dong. 10 menit saja ya. 10 menit saja. 1 dan 2. Siapa lagi? Mau sampah, nomor 2. Dan itu sama ya. Siapa yang lihat hari ini? Itu sampahnya nih. Ayo nanti buka nanti. Berhenti. Betul ya.
menyampaikan kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Lulu Amalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 2 Kaliwungu Kabupaten Kudus. Kali ini saya masih ditemani oleh beliau Bu Nur Setiarini SPD MPD. Beliau adalah guru yang diobservasi dalam kegiatan visi akademik. Dan juga saya dalam kesempatan ini ditemani oleh Bapak Andi Kuswanto. Beliau juga pengajar praktek dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, ada masa belum. Alhamdulillah semua sehat ya. Terima kasih. Baik, pada percakapan pasca observasi ini, Ibu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu ini terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran observasi kemarin yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Perasaan saya terkait dengan ini ya, proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, itu saya nggak begitu puas. Ada yang sudah, menurut saya ada yang sudah tercapai, tapi ada yang belum tercapai. Berarti ya 50-50 ya. Dari suatu sisi sudah masa plong, tapi ada masih harapan-harapan yang ingin dicapai. Ya betul, ada harapan yang masih bisa capai. Baik, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian pada waktu pembelajaran kelas kemarin area pengembangannya apa, observasi, dan mungkin langkah-langkah atau tahap apa yang sudah Ibu persiapkan sebelum itu melakukan pembelajaran di kelas, memberikan masukan PP, atau apa? Untuk
pembelajaran biasanya saya memang sudah mempersiapkan RPP-nya Bu. Jadi pertama memang perangkatnya sudah saya siapkan, mulai dari RPP-nya, kemudian saya juga sudah menyiapkan LKPD, kemudian media yang akan saya gunakan untuk pembelajaran itu insya Allah sudah siap semua. Ini untuk area pengembangan yang tadi ditanyakan itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama itu tentang pengembangan karakter. Karakter yang saya ingin capai dari anak-anak itu mereka bisa bekerja sama melalui kerja kelompok, berkolaborasi. Itu tentang area karakter. Untuk yang area kompetensi itu saya mengharapkan anak-anak itu bisa bisa memahami pelajaran yang saya sampaikan terkait dengan penggunaan kata sifat untuk mendeskripsikan orang, kemudian penggunaan simbol present tense juga untuk mendeskripsikan orang, dan mereka secara kelompok itu bisa membuat sebuah teks deskripsi walaupun hanya sederhana seperti itu. Itu area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik Bu, berarti area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran kelas kemarin itu ada dua ya Ibu. Ya, satu adalah area pengembangan kompetensi, anak-anak bisa bagaimana cara bisa memahami atas penjelasan pelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Terus area apa itu kerjasama karakter, anak-anak bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Sesuai terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada mereka. Ya, baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya Ibu nomor 3 ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Terkait dengan keberhasilan ini berarti menurut saya karena saya sudah melaksanakan tugas kelompok itu belum bisa maksimal. Keberhasilan untuk bagaimana memotivasi anak biar mereka bisa bekerja sama dalam kelompoknya itu belum bisa maksimal. Saya anggap seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua anak itu aktif dalam kelompoknya, dalam tugas kelompoknya itu yang pertama. Kemudian untuk pembagian tugas pembagian tugas dalam tiap kelompok itu ternyata ya belum bisa maksimal. Anak-anak belum bisa membagi tugasnya itu biar semua anak itu kebagian tugas. Mereka cenderungnya mengerjakannya itu dipasrah ke sama temannya yang bisa. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi untuk area pengembangan karakter bekerja sama belum bisa maksimal dulu gitu. Kemudian untuk yang area pengembangan kompetensi penggunaan kata sifat itu saya kasih 70% tercapai. Masih butuh untuk latihan lebih banyak. Area pengembangan karakter Ibu merasa belum begitu maksimal. Kalau area kompetensinya sudah, kalau di persentasenya ada di 70% itu tadi ya Bu ya. Baik, lanjutnya Bu, pertanyaan nomor 5. Nah, kira-kira apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Mungkin ada kendala-kendala atau kesulitan waktu Ibu observasi kemarin atau pembelajaran di kelas kemarin. Apa kendala-kendala dan kesulitannya yang Ibu hadapi? Untuk kendala ketika pembelajaran itu terkait dengan sarpras dulu ya Bu ya. Karena kan waktunya itu 2 jam pelajaran. Saya juga membutuhkan LCD, kemudian speaker itu butuh waktu untuk setting peralatan, itu juga kendala Bu. Karena kan untuk LCD-nya itu tidak terpasang secara siap di kelasnya. Saya harus menyetingnya, mempersiapkannya secara manual dulu, menyambung kabel semisal, jadi itu juga termasuk kendala. Kemudian untuk speakernya karena untuk persiapan peralatan LCD, disambungan ke roll kabel dan sebagainya itu juga butuh waktu. Kemudian untuk persiapan speaker karena saya juga menggunakan speaker itu juga harus ada
tes ya, tes untuk volumenya apakah sudah keras atau belum itu juga kendala ya. Jadi kendalanya itu pertama tentang persiapan peralatan mengajar. Kemudian yang kedua, bagaimana mengkondisikan anak-anak ketika tugas kelompok itu juga kendala Bu. Jadi kemarin tuh saya menginstruksikan agar menghemat waktu kan, empat anak itu yang duduk berdekatan. Itu ternyata juga kendala Bu. Kendalanya apa? Kendalanya itu tidak semua anak, ketika saya berikan instruksi anak-anak buat kelompok 4 anak ini kalian berkelompoknya itu yang duduk dekat bersebelahan ya, dekat. Jadi nggak perlu harus moving ya, pindah-pindah itu tidak seperti itu, cuma membutuhkan ini aja, pola tempat duduk digeser atau diatur sedemikian rupa agar bisa menghadap satu sama lain. Itu juga butuh waktu ternyata. Jadi tidak semua anak langsung segera untuk mengatur posisi tempat duduknya agar bisa berhadapan satu sama lain. Itu juga mereka juga sepertinya tidak bisa menghemat waktu. Padahal saya kan pengennya mereka dapat segera melaksanakan tugas kelompok itu, kemudian mengatur posisi tempat duduknya. Tapi ya ternyata ya ada beberapa anak yang masih harus dimotivasi. Ayo cepat membuat kelompok itu seperti itu. Terus dimotivasi dulu, itu juga kendalanya seperti itu Bu, untuk yang tugas kelompok. Kemudian kendala lagi itu ternyata waktunya juga tidak mencukupi Bu untuk diferensiasi. Ketika Pak observasi kan saya mengatakan saya sudah menyiapkan dulu ya, sudah menyiapkan untuk media untuk diferensiasi. Ada PPT itu kan, ada PPT, kemudian ada gambar gitu kan. Ternyata untuk yang media gambar belum sempat saya berikan Bu, karena kan itu kan untuk kinestetiknya ya, selain audio untuk yang apa tuh, yang visual dan audio visual itu kan sudah saya siapkan. Untuk yang kinestetik saya sudah menyiapkan gambar, media gambar. Ternyata karena keterbatasan waktu belum sempat saya berikan. Jadi untuk diferensiasinya saya belum bisa Bu, untuk yang prosesnya, untuk penggunaan media yang beraneka itu baru yang visual dan audio. Ya, untuk yang kinestetik belum saya terapkan. Untuk yang ketiga itu penerapan diferensiasi sebetulnya juga ada pada diferensiasi produk ya. Anak saya kasih tugas untuk membuat teks deskripsi, boleh lewat gambar, boleh lewat poster, boleh lewat tulisan ya kan. Itu ternyata juga belum tersampaikan ke anak-anak tugas diferensiasi produk itu juga belum tersampaikan ke anak. Itu kendala yang ketiga. Kemudian yang alhamdulillahnya ya, yang keempat itu yang sosial emosional sudah saya terapkan dulu ya, yang untuk melatih konsentrasi itu saya menggunakan teknik mindfulness ya, melatih konsentrasi anak untuk mereka menuliskan satu nama orang untuk diberikan ucapan terima kasih. Itu untuk melatih konsentrasi, itu alhamdulillah sudah saya terapkan. Jadi untuk pembelajaran sosial emosional insya Allah sudah saya terapkan. Itu tadi sedang ini menyampaikan, memaparkan, menjelaskan banyak lebar tentang kendala-kendala yang Ibu hadapi selama kegiatan observasi dan pembelajaran dalam kelas kemarin itu ya. Ada antara lain kesimpulannya itu karena waktu ya Bu, mereka menyiapkan sarana-prasarana LCD, pengeras suara, terus lockup dan segala macam, satu rangkaiannya itu memakan waktu gitu ya. Terus akhirnya yang kedua, pembelajaran diferensiasi belum bisa dilaksanakan secara maksimal, terutama pada kinestetik karena alokasi waktu juga hanya 2 jam, ditambah persiapan yang ikrik ya, cara jalannya kan gitu sejarahnya yang panjang ikut. Terus terus kira-kira itu tadi yang Ibu kemukakan penyebabnya, kendalanya seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira Ibu ada rencana apa untuk bisa menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala itu? Sebetulnya kalau sarpras itu sudah diusulkan oleh Bapak Ibu guru, terutama ketika rapat atau akbar itu Bapak Ibu guru sudah menyampaikan kelas itu tersedia LCD. Jadi kalau kita mau menggunakan LCD itu gampang, tinggal colokan kabel LCD-nya ke komputer, tidak harus setting secara manual gitu kan.
Tapi ini memang memang belum dapat diwujudkan keinginan kami Bapak Ibu. Jadi memang untuk penggunaan LCD sejauh ini memang masih secara manual, kami pinjam lewat TU, kemudian kami setting sendiri secara manual. Ya harapan saya ya pihak sekolah bisa mewujudkan keinginan kami agar setiap ruang kelas itu tersedia LCD. Jadi untuk mempermudah pembelajaran dulu. Jadi istilahnya kan kami sudah keinginan kami untuk menggunakan peralatan LCD itu kan untuk mempermudah pembelajaran, bukan untuk mempersulit sendiri. Jadi kalau kita harus usung-usung istilahnya usung-usung LCD, bawa kabel ke kelas itu kan malah kayak mempersulit sendiri Bu. Itu malah seperti apa ya istilahnya? Kita ingin mempermudah malah kembali lagi kayak mempersulit sendiri karena harus usung-usung harus segala macam. Itu yang pertama. Harapan saya ya pihak sekolah memang akan mempersiapkan sarana yang memadai lah untuk proses pembelajaran itu terkait dengan sarana. Kemudian harapan saya juga dengan sarana yang sudah memadai, sudah lengkap itu akan menghemat waktu ya. Untuk menghemat waktu biar waktu pembelajaran itu bisa digunakan untuk khusus pembelajaran secara maksimal. Jadi tidak ada istilah tidak ada istilah ini kok jamku habis karena persiapan peralatan gitu kan, karena sehingga saya nggak mampu untuk melakukan tahapan ini karena terkendala jamnya sudah habis. Itu harapan saya seperti itu. Jadi dengan sarpas yang memadai yang lengkap, akibatnya itu nanti untuk tahapan belajar juga bisa optimal. Itu harapan saya Bu. Jadi kemudian yang ketiga juga harapan saya tentang anak-anak Bu ya. Untuk anak-anak juga saya itu mengharapkan anak-anak juga bisa proaktif ya, proaktif dan mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak harus selalu mengingatkan, memotivasi ini harus begini. Itu harapan saya Bu tentang karakter anak. Jadi anak itu memang masih butuh dimotivasi terus-menerus begitu agar anak itu bagaimana bisa timbul karakternya itu mandiri dan tahu tanggung jawabnya seperti itu harapan saya Bu. Mereka lebih meningkat rasa mandirinya mandiri dalam mengerjakan tugas dan rasa tanggung jawabnya itu lebih meningkat. Itu yang menjadi harapan saya. Kemudian untuk yang berdiferensiasi karena memang saya belum bisa menerapkannya secara optimal karena keterbatasan waktu. Harapan saya di pembelajaran yang akan datang saya bisa lebih mengatur waktu mengatur waktu. Oh ini sudah sampai ini anak-anak sudah bisa, akhirnya saya bisa lanjut ke dapur seperti itu. Saya harapan seperti itu bisa lebih mengatur waktu agar harapan saya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, bisa berhasil seperti itu. Baik, berarti tadi harapan-harapannya Ibu tadi sudah disampaikan secara gamblang Ibu dan lengkap, termasuk tentang penyediaan sarana prasarana di sekolah itu nanti pendekatan dengan pimpinan supaya sudah siap di kelas terpaksa ya kan. Terus yang berikutnya untuk pengaktifan anak-anak di kelas, pelaksanaan penerapan belajar diferensiasi yang bisa tercapai dengan cara merata dan secara optimal. Itu kan mestinya Ibu punya target pelaksanaan itu kira-kira kapan itu akan realisasi targetnya Ibu. Kalau akhir ini kan sudah mau mendekati akhir semester ya Bu ya. Ini sudah mau asesmen summatif semester 1. Ya memang harapan saya kalau untuk sarpras memang segera direalisasikan oleh pihak sekolah. Kemudian tentang pengaturan waktu agar tahapan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berhasil memang
secepatnya dulu, Secepatnya. karena kan ini kan materinya sudah harus selesai sebelum tes begitu. Jadi harapan saya memang harus segera saya lakukan nih pembenahan dalam pembelajaran itu secepatnya. Ya, mudah-mudahan yang Ibu harapkan itu tadi semua bisa dapat realisasi, terwujud dengan nyata ya Bu ya, amin. Saya ya dibimbingkan dengan pembelajaran yang bagus, nanti ada gebrakan atau inovasi perubahan yang baik, pelajaran yang baik yang sesuai dengan Ibu harapkan. Saya tunggu nanti Bu cita-cita baiknya dari Ibu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Insya Allah saya juga berkeinginan nih untuk melakukan ini pembenahan atau perbaikan dalam pembelajaran yang saya lakukan, sehingga materi apa yang akan saya ajarkan itu bisa tercapai, bisa selesai. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya tadi. Sama-sama Bu Lulu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan, harapkan semua bisa terrealisasi dengan baik secepatnya. Baik, selanjutnya saya aturkan waktu pada Bapak Pengajar Selaku Pak Andi Kuswanto, sebagai untuk memberikan umpan balik. Terima kasih Bu atas kesempatannya, tadi sudah melaksanakan praktek coaching sampai sejauh ini. Tadi sudah disampaikan refleksi dari apa yang sudah diobservasi kemarin. Tadi sudah disampaikan juga catatan-catatan hasil observasinya. Di praktek coaching kali ini sudah berjalan baik, sehingga nanti untuk praktek coaching berikutnya lebih bisa baik. Terima kasih Bapak atas masukan, sarannya, dan terima kasih Ibu. Sama-sama dulu. Ini saya jadi lega Bu, bisa mengungkapkan perasaan ya Bu ya. Terima kasih semuanya. Demikian kegiatan pasca observasi kali ini yang sudah meliputi kegiatan supervisi akademik yang dari awal dari pra observasi sampai pasca observasi. Terima kasih dari saya, mohon izin undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu berdua, Bu Inin Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.